A. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan bagian dari bidang yang berperan dalam mengordinasikan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Sofyan Asauri 2008, manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya dana dan sumber daya bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Terdapat 4 fungsi penting pada manajemen produksi, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Proses pengolahan. 3. Jasa penunjang. 4. Pengendalian atau pengawasan. B. Mengenal sistem dan proses produksi usaha sederhana. Proses produksi yang sering digunakan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Proses produksi yang terus-menerus. Pengertian dari proses produksi terus-menerus adalah sebuah bentuk dari produksi yang menggunakan berbagai macam bentuk fasilitas yang akan dapat menciptakan berbagai macam bentuk dari barang atau sebuah produk yang dilakukan secara terus-menerus. Pada proses ini juga akan disebut sebagai sebuah skala besar dan juga tidak akan terbentuk pengaruh oleh waktu dan juga musim. 2. Proses produksi yang terputus-putus. Menurut Ahmad, dalam buku Manajemen Mutu Terpadu 2020, proses produksi terputus-putus atau intermittent processes adalah proses produksi yang mana pola atau urutan pelaksanaan produksinya dilakukan dari bahan baku sampai jadi produk akhir. Artinya, proses produksi hanya dilakukan ketika perusahaan mempunyai bahan baku saja, sehingga proses produksinya tidak terlalu terjadi atau hanya dilakukan di jangka waktu tertentu saja. C. Perencanaan produksi. Proses pembuatan atau pengembangan produk baru terdiri atas 5 langkah antara lain sebagai berikut. 1. Pencarian gagasan. 2. Seleksi produk. 3. Desain produk pendahuluan. 4. Pengujian produk. 5. Desain akhir. D. Standard Operating Procedure atau SOP sederhana. 1. Pengertian SOP atau produksi. SOP atau POS adalah salah satu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti tanpa kehilangan keefektifannya. 2. Manfaat SOP untuk produksi produk usaha. A. Sebagai standar bagi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. B. Membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. C. Meningkatkan akuntabilitas dan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. D. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. E. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 3. Cara membuat SOP sederhana. A. Membuat susunan kerja. B. Merencanakan alur proses. C. Lakukan wawancara. D. Tulis, bahas, dan sosialisasikan. E. Mengadakan pelatihan. F. Evaluasi. Terima kasih.